3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Aliansyah dengan NIM 1030624.061. Saya mahasiswa dari Telkom University Jakarta dengan prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan membuat tugas implementasi paradigma struktur orient atau prosedural sistem software manajemen bengkel otomotif. Sini ada isi dari apa yang akan saya bahas. Yang pertama, deskripsi singkat tentang aplikasi ini. Yang kedua, fitur-fitur dari sistem ini. Yang ketiga, entitasnya. Yang empat, DFD, 5 PSPEC, dan terakhir ada ARD. Oke, di sini ada deskripsi singkat dari sistem aplikasi bengkel digital. Sistem ini berbasis web atau mobile yang dirancang untuk membantu bengkel dalam mengelola data pelanggan, jadwal servis, transaksi pembayaran, dan lain-lainnya. Sistem ini memungkinkan pengaturan jadwal servis secara otomatis, pemantauan stok suku cadang secara real-time, serta penyimpanan riwayat servis kendaraan yang dapat diakses dengan mudah oleh admin maupun pelanggan. Tujuan dari sistem ini adalah meningkatkan efisiensi layanan servis kendaraan, mempercepat proses administrasi, dan meminimalkan kesalahan pencatatan manual, sehingga operasional bengkel menjadi lebih efektif dan lebih profesional. Lalu selanjutnya ada fitur-fitur dari aplikasi bengkel digital ini. Yang pertama ada manajemen data pelanggan, yang kedua ada pencatatan dan jadwal servis, yang ketiga ada manajemen stok dan suku cadang, yang keempat ada transaksi dan pembayaran digital. Lalu masuk ke manajemen data pelanggan. Di sini fitur ini memungkinkan bengkel untuk menyimpan dan mengelola data pelanggan secara digital, termasuk identitas pelanggan, riwayat servis, dan data kendaraan. Data ini dapat digunakan untuk memberikan layanan yang lebih personal, serta memudahkan pelacakan riwayat perawatan kendaraan. Lalu ada fitur pencatatan dan jadwal servis. Fitur ini berfungsi untuk mencatat semua jenis layanan servis yang dilakukan pada kendaraan, termasuk tanggal, jenis servis, biaya, dan nama mekanik sistem mekanik. Sistem juga menyediakan fitur penjadwalan servis agar mekanik dapat mengatur waktu pengerjaan dan pelanggan dapat melakukan booking sesuai waktu yang tersedia. Lalu selanjutnya ada manajemen stok dan suku cadang. Fitur ini digunakan untuk memantau dan memperbarui stok suku cadang secara otomatis. Setiap kali dilakukan, jumlah stok akan berkurang sesuai penggunaan. Jika stoknya hampir habis, sistem dapat memberikan notifikasi kepada admin atau supplier agar dilakukan pemesanan ulang. Lalu di sini ada transaksi dan pembayaran digital. Fitur ini mencatat seluruh aktivitas pembayaran pelanggan secara digital. Sistem dapat menghasilkan bukti pembayaran dan laporan keuangan secara otomatis, memudahkan proses audit dan pelacakan transaksi. Lalu ini ada entitas yang terkait dalam sistem aplikasi digital ini, bengkel digital. Yang pertama ada pelanggan. Pelanggan adalah pengguna yang menerima layanan servis dari bengkel. Mereka dapat melakukan registrasi akun, booking service, melihat status pengerjaan, serta menerima notifikasi ketika kendaraan telah selesai diservis. Yang kedua, ada mekanik. Mekanik adalah yang bertanggung jawab penuh atas pengerjaan. Yang ketiga, ada supplier. Supplier adalah pihak atau entitas eksternal yang menyediakan suku cadang atau spare part bagi bengkel. Supplier berperan penting dalam menjaga ketersediaan stok barang agar operasional bengkel tetap berjalan lancar. Lalu entitas yang terakhir ada admin. Admin mengelola data pelanggan, memantau seluruh transaksi, dan menghasilkan laporan sistem. Lalu ada DFD level 0 dari sistem bengkel digital ini. Yang pertama itu pelanggan akan melakukan data pemesanan servis ke dalam sistem aplikasi bengkel digital. Lalu sistem akan melaporkan servisnya, data pelanggan, dan transisinya kepada admin. Lalu jika
stoknya hampir habis, maka sistem akan otomatis mengirim permintaan pemesanan spare part dan notifikasi stoknya kepada supplier, dan supplier akan mengonfirmasi pengiriman dan data spare part-nya. Lalu setelah itu sistem akan mengirimkan data tugas dan detail service kepada mekanik. Jika sudah, sistem akan melaporkan status servisnya kepada pelanggan. Di sini ada DFD level 1 dari aplikasi sistem digital ini, bengkel digital. Di sini ada 4 entitas. Yang pertama ada pelanggan, mekanik, supplier, dan admin seperti saya yang sebutkan tadi. Terus ada 3 data store, ada data pelanggan dan service, data pembayaran dan transaksi, terus ada data stock dan supplier. Terakhir ada 3 proses di aplikasi ini. Itu pertama ada manajemen pelayanan pelanggan, yang kedua ada pelaksanaan service dan pembayaran, lalu yang terakhir ada manajemen stok dan supplier. Di sini tuh DFD level 1 berguna untuk melihat lebih dalam alur dari aplikasi bengkel digital ini. Dimulai dari pelanggan, yang pelanggan itu seperti yang tadi, pelanggan akan melakukan permintaan servis pada sistem manajemen pelayanan pelanggan, lalu sistem akan otomatis menyimpan data pelanggan dan servis, datanya itu ke dalam data store. Bisa disimpan juga bisa diambil. Lalu setelah disimpan, sistem akan melaporkan kepada mekanik, lalu sistem akan melaporkan status servisnya kepada pelanggan, dan mekanik lanjut ke melaporkan laporan servisnya kepada proses yang kedua. Dan yang proses yang pertama akan melaporkan data servis kepada proses yang kedua. Di sini lanjut ke proses yang kedua. Di sini sistem proses yang kedua itu melanjutkan yang pertama. Tadi kan mekanik udah melaporkan servisnya kepada sistem laporan kedua, maka jika dicek itu jika ini akan penggunaan suku cadang kepada proses ketiga. Terus di sini sebelum itu harusnya ini sistem akan mengecek menyimpan dan mengambil bisa menyimpan dan mengambil datanya ke dalam data store-nya, data pembayaran dan transaksi itu. Lalu jika sudah laporan servis, sistem akan mengirimkan laporan servisnya dan pembayaran kepada admin. Lalu juga setelah itu sistem juga dapat melakukan mengirimkan bukti pembayaran kepada pelanggan jika sudah terpenuhi semua. Lalu lanjut ke proses ketiga, sistem akan dari proses kedua ketiga itu kan sistem akan melaporkan penggunaan suku cadang kepada proses ketiga manajemen stok dan supplier. Di sini proses ketiga ini sistem akan menyimpan datanya ke dalam data store, data stok dan supplier, bisa menyimpan dan juga bisa mengambil data stok itu. Lalu kan jika suku cadangnya berkurang, maka sistem proses yang ketiga ini akan mengirimkan permintaan suku cadang kepada supplier, dan supplier akan mengonfirmasi pengirimannya. Juga sistem ini juga dapat melaporkan stoknya kepada admin. Lalu selanjutnya ada PSpec yang saya pakai di sini, ada PSpec struktur English pada proses pertama, Customer Service Management. Di sini receive service booking request from customer. Di sini customer akan melakukan service booking, akan meminta dari customer. Lalu sistem akan memvalidasi data customer ya, mulai dari nama, kendaraan, kontak, dan lainnya. Jika datanya telah terpenuhi, sistem akan otomatis membuat service record-nya dan juga memberikan kode unik servisnya. Terus customer and service data into customer service database. Di sini datanya akan disimpan kepada service database-nya. Lalu send task detail to service action and process.
sistem akan mengirimkan konfirmasi dan initial service status kepada customer. Selanjutnya display incomplete data. Jika tadi datanya tidak terpenuhi, maka sistem akan mengirimkan incomplete data kepada customer sampai dia selesai. Terus perulangannya while service is in progress. Ketika servisnya dalam progress, sistem akan selalu update service statusnya dan akan mengirimkan status servisnya, akan mengirimkan notifikasi kepada customer dan begitu terus sampai dia selesai. Lalu lanjut ke proses kedua, itu proses service execution and payment. Di sini sistem akan memberi service tag and detail dari customer ke service management. Lalu sistem akan memilih mekanik berdasarkan skillnya dan tingkat kesulitannya. Lalu send service task to select mekanik dan sistem akan mengirimkan detail tugasnya kepada mekanik. Lalu perulangnya service, jika service-nya selesai, update service status ke dalam sistemnya dan begitu terus sampai dia selesai. Jika service-nya complete, maka dia akan mengirimkan laporan spare part use dan service report to admin, dan dia akan mengirimkan reportnya kepada admin dan update service status to complete, notify customer that service is finished. Sistem akan mengirimkan notif kepada customer jika servisnya telah selesai. Terus receive payment data from customer, validate payment information. Jika pembayarannya valid, maka transaksinya in payment transaction database. Send detail receipt to customer. Maka di sini dia sistem akan mengirimkan resep atau struk digital kepada customer. Begitu terus sampai dia selesai. Tapi jika displaynya error message sampai selesai, maka kalau syarat tadi belum terpenuhi, maka displaynya akan mengirimkan pesan pembayaran gagal atau payment error. Oke, lanjut ke proses ketiga, inventory and supplier management. Di sini sistem akan mengecek spare part stoknya dalam database tadi. Jika stoknya lebih kecil dari kurang dari minimalnya, maka sistem akan otomatis order kepada supplier. Nah, di sini send order request to supplier. Maka dia akan otomatis mengirimkan pesan order kepada supplier. Maka di sini update stock quantity and item detail, stock and supplier database. Ya, di sini tuh kayak cuma progresnya kayak kalau stoknya lebih kecil dari batas minimalnya, maka dia akan otomatis mengirimkan kepada supplier untuk order. Lalu lanjut kepada ini ada ARD dari sistem bengkel digital ini. Di sini ada pelanggan, entitas pelanggan. Di situ ada atributnya ada ID pelanggan sebagai primary key, ada nama, alamat, dan email. Di sini ada service, di sini ID service, ID pelanggan, ID mekanik, dan tanggal service. Di sini ID pelanggan itu sebagai primary key-nya dan ID service itu sebagai foreign key. Lalu ada mekanik dengan atribut nama dan ID mekanik. Lalu ada spare part dengan atribut harga, ID spare part, dan nama spare part. Lalu ada supplier dengan atribut ID supplier dan nama. Lalu ada transaksi, ada ID transaksi, ID service, tanggal, total sebagai atributnya. Lalu yang terakhir ada admin sebagai atributnya sebagai ID admin, nama, dan username pada admin. Di sini ada pelanggan melakukan pemesanan service. Jadi satu pelanggan dapat melakukan banyak service, dan banyak service dapat dikerjakan oleh satu mekanik.
Jadi satu mekanik dapat mengerjakan banyaknya servis, dan mekanik dapat menggunakan banyak spare part. Jadi satu mekanik dapat menggunakan banyaknya spare part untuk di bengkel itu. Terus spare part disediakan oleh supplier. Banyak spare part dapat disediakan oleh satu supplier. Lalu ada satu supplier menghasilkan banyaknya transaksi. Lalu di sini banyaknya transaksi diverifikasi oleh satu admin. Jadi satu admin dapat memverifikasi banyaknya transaksi. Oke, sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan di sini? Halo, apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan? Saya Mas Dani. Yap. Saya mau lihat IRD-nya dong. IRD? Iya. Oke. Di situ kan dia ada entitas pelanggan dan servis ya. Ya. Kenapa itu kardinalitasnya bisa one to many? Saya mau tahu dong kenapa itu bisa one to many. Oke, makasih atas pertanyaannya. Jadi gini, kalau pelanggan kan satu pelanggan dapat melakukan banyaknya pesanan servis, misalnya kayak ganti oli atau servis karbu dan lain sebagainya. Jadi satu pelanggan ini, satu motor dapat melakukan banyaknya servis ini. Begitu sih kalau yang saya dalam pikiran saya. Apakah dapat dipahami atau apakah ada argumen lain gitu loh? Cukup mungkin satu pelanggan dia bisa banyak servis ya, banyak spare part yang dia servis ya. Ya, betul. Ya. Oke, baik, cukup Mas Dani. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi dari rekan-rekan Saya sekalian? Saudara Dani Aliansyah. Ya. Ya, sama dengan pertanyaan dari Saudara Shoki di ERD-nya. Untuk di entitas servis nih ya Mas Dani ya. Entitas servis ya. Nah, sini kan ada ID servis, ID pelanggan, dan ID mekanik. Ya. Nah, antara tiga itu yang mana primary key-nya ini? Di antara tiga ini primary key-nya? Ya. Atribut apa yang berperan sebagai primary key di entitas servisnya itu loh? Oh, oke. Izin menjawab ya. Baik. Atribut yang berperan sebagai primary key di sini tuh pada entitas service adalah ID service. Karena ID service kan digunakan sebagai identitas unik untuk membedakan setiap data service kendaraan yang tercatat di sistem. Jadi ID service ini digunakan untuk membedakan gitu loh. Jadi setiap pelanggan itu hanya memiliki satu ID service. Jadi itu yang termasuk primary key-nya kalau menurut saya. Apakah ada puas dengan jawaban saya atau apakah ada argumen lain? Cukup sih, masuk logika lah di saya. Oke, terima kasih ya Saudara Dani Aliansyah. Oke. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Cukup kali ini. Cukup Mas. Oke. Saya tutup ya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Mohon maaf jika presentasi saya ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.